Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi dengan saya Mar12 Motor. Kali ini ada motor Lexi. Kita akan mendiagnosa menggunakan JDiag M100 Pro. Untuk letak soket DLC nya dia berada di sini ya, berada di pojokan sini. Ini yang dipasang cuma satu saja teman-teman. Terkadang ada motor Yamaha itu bisa connect ke scanner, itu harus dipasang dua soketnya seperti itu ya. Nah misalkan nih, nah ini dipasang sama ini nanti baru connect, tapi kalau untuk seleksi ini cukup satu saja ya. Kita langsung ke diagnosa. Sebelumnya kita kontak on dulu untuk motornya. Kita kontak on ya, ini nyala. Lalu kita kembali ke sini, kita masuk ke Yamaha, yang ini Yamaha. Lalu kita otomatis shift, terus engine, lalu matikan kunci kontak, tekan OK, kita nyalakan kontak. Oke teman-teman, kita masuk ke mode diagnosa atau analisa. Matikan kunci kontak, tekan OK, kita nyalakan lagi. Ditunggu sebentar. Agak loading ini teman-teman. Oke, ini udah. Dan di sini sudah ada nilai ya teman-teman ya. Di sini sudah ada nilainya. Full close 14 sampai 20, full open 97 sampai 107. Di sini angka 17. 14 sampai 20. Oke. Ini berarti masih masuk kategori. Terus kita pelintir gasnya, dia naik di 103 atau full open. Full open itu nilainya 97 sampai 107. Berarti untuk sensor TPS-nya ini tidak ada masalah. Oke, kita lanjut lagi. Tekanan udara ya. Di sini ada value atau nilainya. Mesin nyala itu di kisaran 34. Kalau kondisi mesin diam ini antara 98 sampai 103 kPa. Ya, ini kondisi mesin diam, di sini nilainya 100,3. Dia itu berada di bawah 103 kPa. Oke, ini nilainya masih masuk kategori seperti itu. Temperatur udara masuk menyesuaikan suhu sekitar. Lalu ada temperatur cairan pendingin. Ya, di sini ada nilainya antara 60 sampai 80. Ya, ini 59. Nilainya 59, ini masih masuk kategori ya. 59 itu kan antara 60 sampai 80. Oke. Lalu kecepatan roda belakang ya. Ini juga di sini ada datanya. Tegangan baterai 12,33. Oke, baterainya bagus. Nah, di sini ada muncul sensor switch standar samping. Ini off. Ini kalau standar sampingnya kita turunin ke bawah, nanti akan berubah menjadi on seperti itu. Oke, di sini ada koil pengapian. Kalau kita tekan aktif nanti akan 5 kali bunyi seperti itu. Kalau misalkan kita tekan ya, ada suara kayak klik 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 di bagian bawah jok motor seperti itu ya. Itu pertanda bahwa si koilnya masih aktif. Atau enggak kalau misalkan teman-teman cabut kabel koilnya, kalian deketin ke ground atau masa bodi, nanti akan mematikan bunga api sebanyak 5 kali seperti itu. Terus injektor ini juga sama. Kalau kalian tekan ada bunyi klik 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 seperti itu, berarti injektornya aktif. Oke, kita lalu ke samping. Ini VVA juga sama. Kalau kita tekan aktif, nanti ada 5 kali terdengar suara kayak klik 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 seperti itu ya. Oke, terus lalu di relay lampu utama. Kalau kita tekan ya, nanti lampu akan nyala, lampu depan ya. Sebentar. Nih, coba ya, kita tekan. Oke, kita tekan ya. Tuh, lihat.
nyala. Tuh 1 2 3 4 5 kali. Oke, udah cukup ya. Lalu kita scroll lagi ke arah kanan. Oke teman-teman, di sini ada kontrol putaran langsam atau ESC D54. Kalau kita tekan nanti si ESC nya itu akan bergetar 5 kali atau bergerak sesuai dengan tipe ESC nya seperti itu. Kalau misalkan ini kita telinga kita deketin ke bawah bagian bagasi, nanti akan terdengar suara si ESC itu, dia akan bergerak seperti itu, akan kayak ada bunyi seperti itu teman-teman ya. Oke, ini buat bisa ngontrol ESC juga. Lalu di sini bisa menampilkan sejarah kerusakan. Nah, di sini ada tulisan kalau misalkan di sini muncul nilai 00 berarti tidak ada masalah, seperti itu ya. Terus lanjut, penghapusan sejarah kerusakan seperti itu. Di sini nilainya 0, berarti tidak ada sejarah kerusakan ataupun kita disuruh untuk menghapus, itu berarti nggak ada. Nah, ini ada menghapus nilai koreksi ESC. Kalau misalkan teman-teman servis throttle body, kalian bersihkan ya untuk sensor ESC-nya, lalu kalian ini nih harus di reset ulang. Kalau di sini angkanya 1 berarti tidak perlu di reset. Kalau di sini muncul angka 2 berarti perlu di reset seperti itu. Nah, terus selanjutnya ini ada saklar idling stop ISS. Kalau kita aktifkan dia akan on, kalau kita matikan akan off. Seperti itu. Terus ada sensor TPS bukaan gas. Di sini nilainya 17. Oh, ini tadi yang pertama ya, teman-teman ya. Oke, berarti untuk analisanya ini udah nggak ada kerusakan. Nah, di sini nanti ada penyetelan CO atau pengaturan BBM. Matikan kontak, oke, kontak lagi. Seperti itu. Nah, di sini nanti teman-teman ya bisa di setting untuk penyetelan CO atau BBM-nya seperti itu. Mau angkanya ditambah atau angkanya dikurangi seperti itu, menyesuaikan ya. Oke, membaca kode kerusakan. Membaca kode kerusakan, kita cek, kita matikan, tekan OK, nyalakan kontak, tunggu sebentar. Tidak terdapat kode kerusakan yang tampil, berarti motor ini nggak ada kerusakan atau sejarahnya seperti itu. Kalau misalkan nanti ada, bisa di menghapus kode kerusakan. Nah, sekarang kita ke mode standar. Matikan kunci, tekan OK, nyalakan kunci. Lalu kita nyalakan ya teman-teman ya. Nah, ini datanya putaran mesin ini di 1700 ya, 1600 sampai 1700 ini standar ya. Terus di sini ada temperatur mesin, diagnosa kerusakan, di sini nilainya 0 berarti nggak ada kerusakan seperti itu. Terus di sini ada barometer, ada kecepatan, tegangan baterainya. Di sini terbaca 13,6 ya, 14. Kalau kita tambahi gas sedikit ya. Nah, itu berarti pengisiannya masih bagus. Di sini ada tegangan bukaan gas. Kalau kita pelintir gas, dia akan naik sesuai dengan putaran gasnya seperti itu. Nah, di sini terus ada lagi sudut bukaan gas. Di sini ada AFR, tegangan udara masuk. Terus ada tegangan O2 sensor ya, seperti ini. Jumlah kode kerusakan 0 karena nggak ada. Durasi semprotan BBM ini nilainya 2 milisecond. Ini berarti untuk tekanan full pumpnya ini normal. Kalau misalkan tekanan full pumpnya itu dia sudah mulai turun, biasanya dia akan naik di 2,5 atau enggak sampai di 3 milisecond. Itu tergantung dari penurunan tekanan full pumpnya. Karena apa? Karena semakin
tekanan full pump menurun, maka si injektor itu dia akan membuka lebih lebar lagi seperti itu. Jadi menyesuaikan. Makanya kalau misalkan full pumpnya itu lemah, nanti injektornya itu akan menyemprot lebih banyak atau lebih lebar lagi, lebih boros seperti itu ya. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Terus di sini ada waktu pengapian, kontrol putaran langsam ya, seperti itu. Nah, terus di sini ada keseimbangan campuran O2. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya, cara mendiagnosa motor Sileksi pakai Zodiac M100 Pro. Kurang lebih seperti ini, cukup membantu. Jadi kalau misalkan kalian menemukan gejala motor berbet gitu kan, tinggal dipakai scanner aja itu kelihatan apakah tekanan full pumpnya sudah mulai melemah. Nah, itu nanti bisa terlihat di situ ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini dulu, semoga bermanfaat.